Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehingga memudahkan kita untuk bisa melanjutkan kajian kita, kajian fikih, kajian kitab Matan Abi Syuja' rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan dengan kajian ini akan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita pencerahan tentang bagaimana hukum syariah, dan alhamdulillah kita sekarang masih di pembahasan kitabun nikah. Pada episode yang lalu kita membahas tentang masalah perceraian. Kita menyinggung tentang hukum perceraian dan jenis-jenis lafaz talak, dan juga tentang jenis talak, ada talak raja'i dan ada talak ba'in, dan juga kita sudah sampai di pembahasan al-ila, hukum ila, yaitu hukum seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama 4 bulan lebih, ya, lebih dari 4 bulan, atau seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya secara mutlak, secara umum, tanpa disebutkan berapa lama. Dalam Islam tentu seorang suami itu diwajibkan untuk menggauli istrinya dengan baik, bermuamalah dengan istrinya secara baik. Begitu juga seorang istri diwajibkan untuk bermuamalah, ya, dengan suaminya secara baik. Seorang suami memiliki hak dan kewajiban, begitu juga seorang istri. Ya. Jadi tidak boleh seorang suami mentang-mentang, ya, mentang-mentang dia adalah pemimpin, ya, kepala rumah tangga, sehingga berlaku sesuka hatinya, berlaku sewenang-wenang terhadap istrinya, sehingga dia sesuka hatinya memberikan apa yang dia inginkan kepada istrinya, itu tidak dibolehkan. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat, ya, yang mewajibkan seorang suami untuk berlaku baik, berlaku lemah lembut kepada istrinya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan pergauli kalianlah istri-istri kalian itu dengan baik, dengan ma'ruf. Dan jika kalian membenci istri kalian, maka semoga, ya, barangkali Allah Subhanahu wa taala, walaupun kalian membenci istri kalian, ya, barangkali Allah sudah menjadikan pada diri istri kalian itu kebaikan yang banyak. Ya. Kalau kita di awal sudah mencintai istri kita, di awal, ya, kita sudah mau berumah tangga dengan istri kita, melangsungkan akad pernikahan dengan istri kita, itu menunjukkan bahwa sebenarnya istri kita memiliki banyak kelebihan, memiliki hal-hal yang kita sukai. Dan Islam menganjurkan supaya rumah tangga itu bisa langgeng. Rumah tangga itu bisa hidup rukun, ya, bisa hidup dengan sakinah, mawaddah warahmah. Tidak justru rumah tangga itu dipenuhi dengan kekerasan,
rumah tangga, baku hantam, cekcok, perselisihan antara suami dengan istri itu tidak baik. Seorang suami harus bisa memahami bagaimana istrinya, begitu juga sebaliknya, sehingga dengan demikian maka diharapkan tercipta kerukunan, ya, tercipta kerukunan rumah tangga, tercipta rumah tangga yang baik, yang islami. Karena namanya bersatu antara dua insan yang berbeda karakternya, ya, berbeda karakternya, sifatnya, jenisnya, tentu harus bisa kita memahami dan memaklumi bagaimana karakter pasangan kita. Kita tidak boleh ego, memaksakan kehendak kita sehingga ujung-ujungnya adalah yang terjadi perpisahan antara suami dengan istri, terjadi perceraian. Itu tidak baik. Dan tidak baik juga, tidak boleh juga seorang suami merendahkan istrinya. Seorang suami menghinakan istrinya, mencelakai istrinya, menyusahkan istrinya. Di antara perbuatan suami yang merendahkan istrinya atau menyusahkan istrinya adalah seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, tidak berhubungan, ya, berhubungan badan dengan istrinya. Ini adalah suatu yang haram dilakukan seorang suami, ya, karena seorang suami butuh kepada istrinya, istri juga butuh kepada suaminya, ya. Masing-masing memiliki hajat dari lawan jenisnya, dari pasangannya, kebutuhan biologis. Islam justru menganjurkan bagaimana supaya seorang suami itu, ya, berlaku baik, lemah lembut kepada istrinya dan memberikan nafkah biologis kepada istrinya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa seorang suami yang memberikan kebutuhan biologis istrinya itu adalah seperti sedekah, ya, seperti sedekah, berarti berpahala. Ya, jadi bagaimana seorang laki-laki, seorang suami yang mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala, dia justru mengharamkan dirinya dari memberikan sedekah kepada istrinya. Itu sangat-sangat dilarang dalam Islam. Itulah namanya al-ila, ya. Jadi kalau itu sampai terjadi, ya, maka dalam Islam hukumnya adalah ditunggu selama 4 bulan. Ditunggu selama 4 bulan. Kalau seorang suami sudah tidak menggauli istrinya selama 4 bulan, maka sesudah sampai masa 4 bulan, maka seorang hakim memberikan pilihan kepada sang suami. Apakah ia terus melanjutkan hal itu, tidak menggauli istrinya, atau ia bertobat dan dia kembali kepada istrinya dan menggaulinya. Jadi pilihannya ada 2. Kalau ia terus melakukan itu, tidak mau menggauli istrinya, maka dia wajib menjatuhkan talak 1 kepada istrinya. Ya, menjatuhkan talak 1 kepada istrinya, sehingga seorang istri, ya, ketika sudah dijatuhkan talak 1 kepadanya dan ada masa iddahnya, ketika habis masa iddahnya, seorang istri sudah tidak ada lagi hubungan, ya, hubungan pernikahan dengan suaminya itu, maka dia berhak untuk menikah dengan laki-laki yang lain ketika sudah habis masa iddahnya.
Jadi ini adalah merupakan salah satu solusi yang diberikan Islam, sehingga seorang istri itu tidak justru digantung, ya, digantung kehidupannya kepada suaminya yang tidak jelas, ya, tidak jelas bagaimana ia menyayangi istrinya, tidak memberikan kebutuhan biologis istrinya. Kalau ia tidak mau menceraikan istrinya talak satu, maka ia harus kembali kepada istrinya. Ia harus menggauli istrinya dengan baik. Ya. Kalau juga tidak mau menceraikan, tidak mau kembali kepada istrinya, menggaulinya, maka hakim, ya, menceraikan, ya, hakim atas nama suami menjatuhkan talak satu kepada sang istri. Taib. Kemudian kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang hukum zihar. Ya, hukum zihar. Hukum zihar, zihar itu adalah seorang suami yang mengharamkan dirinya, ya, dari istrinya atau mengharamkan istrinya dari dirinya. Mengharamkannya dalam hal menggauli. Ya, kalau ila tadi seorang suami bersumpah tidak menggauli istrinya, ya, tidak dia mengharamkannya, dia hanya bersumpah. Ya. Kalau zihar justru dia tidak bersumpah, seorang suami tidak bersumpah, namun dia mengharamkan dirinya, ya, mengharamkan dirinya, mengharamkan istrinya dari ia gauli, ia samakan istrinya itu dengan wanita-wanita mahramnya, ibunya, saudaranya, kakaknya, adiknya, atau anaknya yang tidak boleh ia nikahi. Ya. Ketika ia melakukan itu, ya, maka itu berarti dia sudah jatuh pada masalah zihar. Hukumnya adalah haram. Syekh mengatakan, wa zihar an yakula rajul li zaujatihi anti alayya ka dhahri ummi. Zihar itu adalah seperti seorang laki-laki, seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, kamu itu seperti punggung ibuku. Artinya tidak boleh suami itu menggauli ibunya. Tidak boleh ia menggauli ibunya, berarti ia menyamakan istrinya dengan ibunya dalam hal keharaman menggauli istrinya. Fa idza qala dzalika wa lam yutbi'hu bit-talaq sara aidan wa lazimathul kaffarah. Kalau seorang suami mengatakan hal seperti itu kepada istrinya, wahai istriku, kamu itu seperti ibuku. Tidak boleh aku gauli, tidak boleh aku jima, tidak boleh aku berhubungan denganmu. Berarti ia telah mengharamkan istrinya darinya. Maka kalau dia tidak menjatuhkan talak kepada istrinya, maka seorang suami itu berarti dia tetap bersama istrinya, aidan, disebut dengan aidan, yang tidak menjatuhkan talak kepada istrinya, maka saat itu dia wajib membayar kafarah. Ya, wajib dia membayar kafarah. Bagaimana kafarahnya? Apa yang harus dilakukan oleh seorang suami yang sudah menzihar istrinya? Insya Allah akan kita lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini.
Bismillah, kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di pembahasan tentang hukum zihar. Hukum zihar. Zihar adalah seorang suami yang mengatakan bahwa istrinya itu seperti ibunya atau seperti kakak perempuannya, adik perempuannya atau seperti anaknya. Ya. Yang maksudnya adalah haram ia gauli, haram ia setubuhi, haram ia eh, pergauli, haram ia jima, ya. Dan ini adalah perkataan yang mungkar, ya. Bagaimana seorang suami mengharamkan istrinya darinya, mengharamkan istrinya, haram untuk ia sentuh, ya. Ini adalah perkataan yang mungkar, perkataan yang tercela, yang diharamkan dalam Islam. Kalau di kita mungkin hal itu di Indonesia jarang terjadi, ya. Jarang terjadi seorang suami yang menyamakan, ya, menyamakan istrinya dengan ibunya atau salah satu mahramnya. Tapi kalau itu terjadi, dan itu bisa saja terjadi, yang intinya adalah seorang suami mengharamkan dirinya atau istrinya untuk ia sentuh, ya, untuk ia gauli, untuk ia jima, maka itu hukumnya haram dan ia wajib membayar kafarah. Syekh mengatakan wal kafaratu itqu raqabah mu'minah. Kafarahnya seorang suami yang menzihar istrinya adalah dia wajib memerdekakan seorang budak, ya, seorang budak yang beriman, ya, seorang budak hamba sahaya yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Seorang budak yang beriman yang tidak ada aibnya dalam hal pekerjaan. Dia adalah budak hamba sahaya yang bisa bekerja dengan baik, ya. Kalau ia tidak mendapatkan budak, apalagi di zaman sekarang ini, jarang bahkan tidak pernah kita mendengar ada perbudakan, ada budak-budak yang bisa diperjualbelikan, ya. Maka tentu beralih kepada kafarah yang kedua, yaitu puasa selama 2 bulan berturut-turut. Puasa selama 2 bulan berturut-turut, ya. Kalau tidak mampu, ya, karena puasanya harus berturut-turut, bersambung. Hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, dan seterusnya selama 2 bulan penuh. Kalau itu berat, tidak mampu, maka pindah ke kafarah yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Dan setiap satu orang itu, ukuran makanan yang diberikan minimal adalah 1 mud. Ya. Artinya adalah sekali makan. Ya. Ukuran seorang itu sekali makan. Kalau di kita misalnya, sekali makan, ya, belikan nasi bungkus misalnya 15.000, 25.000, itulah dikali 60 orang. Bisa diberikan satu hari langsung 60 atau bisa diberikan satu orang selama 60 hari. Dan Syekh mengatakan wala yahillu lil mudhahiru wa ta'uha hatta yukaffir. Tidak boleh, tidak halal bagi seorang suami yang sudah menzihar istrinya, mengharamkan istrinya dari dirinya, tidak boleh ia jima kecuali dia sudah membayar, menunaikan kafarahnya. Baik memerdekakan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang. Itu harus dia lakukan baru ia bisa menggauli istrinya kembali. Hal ini diterangkan di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran
Dalam surat Al-Mujadilah ayat 3 dan 4, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hal ini, tentang kafarah orang yang menjihar istrinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirina adzabun alim. Baik, itu dia pembahasan tentang zihar, Bapak Ibu. Kita sekarang pindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang li'an atau mula'anah. Ya. Masalah li'an atau mula'anah ini adalah ketika seorang suami menuduh, ya, menuduh atau mengklaim bahwa istrinya sudah melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan laki-laki lain. Seorang suami melakukan perzinahan dan ia tidak memiliki saksi. Maka ia wajib untuk bersumpah sebanyak 5 kali. Bersumpah bahwa apa yang ia tuduhkan tentang istrinya itu benar. Ya, dalam Islam tidak boleh kita menuduh orang lain sudah melakukan perzinahan tanpa 4 orang saksi. Ketika seseorang menyebutkan bahwa orang lain sudah melakukan perzinahan tanpa adanya 4 orang saksi yang adil, maka ia dicambuk sebanyak 80 kali sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Dan orang-orang yang menuduh, ya, perempuan wanita-wanita beriman, ya, menuduh mereka melakukan perzinahan, maka hendaklah dan mereka tidak bisa menghadirkan, ya, 4 orang saksi, maka hendaklah dicambuk mereka itu sebanyak 80 kali. Jadi seorang suami, ya, ketika ia mendapati istrinya melakukan perbuatan itu, atau ia tahu sudah dilakukan dan itu mungkin sulit bagi seorang suami untuk menghadirkan saksi. Tidak mungkin ia saat melihat hal itu, ya, ia panggil orang-orang dahulu untuk sama-sama menyaksikan untuk menjadi saksi bahwa istrinya sudah melakukan perbuatan zina. Itu tidak mungkin. Jadi itu bisa saja terjadi, ya, dalam rumah tangga yang jauh dari agama, rumah tangga yang istrinya itu mungkin jauh dari tarbiyah Islamiyah, ya, yang dia suka melakukan hal-hal yang tidak senonoh dengan laki-laki lain, itu bisa saja terjadi, ya. Bisa saja terjadi, apalagi di daerah yang mereka jauh dari ajaran Islam, ya. Jadi ketika itu terjadi, seorang laki-laki berzina dengan istrinya dan suami masuk rumah dan mendapati hal itu, dia tidak mungkin punya saksi, ya. Tidak mungkin ia memiliki saksi kecuali dia sendiri yang melihat. Maka dia melaporkan itu kepada hakim, ya, untuk, ya, supaya istrinya dihukum atau dijauhkan dari dirinya.
diceraikan, dibatalkan pernikahan mereka. Dalam membahas hal ini, Syekh mengatakan, wa idza rama ar-rajul zawjatahu bizina fa alaihi haddul qadhab. Jika seorang suami memfitnah, menuduh istrinya sudah melakukan perzinahan, maka ia dikenakan sanksi hukuman had, yaitu hukuman qadhaf, yaitu hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Illa an yuqimal bayyinah, kecuali seorang suami itu bisa mendatangkan bukti-bukti saksi 4 orang, ya, 4 orang laki-laki yang adil. Atau ia melaknat istrinya, ya, atau ia melakukan li'an, ya, melakukan li'an, yaitu ia bersumpah sebanyak 5 kali bahwa apa yang dia tuduhkan itu adalah benar, dan kalau itu tidak benar, maka laknat Allah akan tertimpa kepadanya. Fayaqulu indal hakim, maka seorang suami, ya, seorang suami yang menuduh istrinya melakukan perzinahan sementara ia tidak punya saksi, maka ia bersumpah 5 kali dengan dilakukan itu di hadapan hakim, di pengadilan, ya, atau di masjid fil jami', sebagaimana kata Syekh, dilakukan itu di masjid, alal mimbar, bahkan dilakukan di atas mimbar, di hadapan jamaah, di hadapan manusia yang banyak. Ya, jadi tidak dilakukan di pengadilan, justru dilakukan di masjid, di tempat yang mulia, ya, di rumah Allah, di salah satu rumah Allah, dan dilakukan di atas mimbar. Jadi kesannya, ya, ini adalah suatu yang sangat sakral, ya, dan itu akan membuktikan bahwa seorang itu jujur atau tidak. Kalau ia jujur, maka ia akan bisa melewatinya, ia akan bisa melakukannya dengan baik. Tapi kalau ia dusta, maka dengan dilakukan di masjid, di rumah Allah, maka orang tersebut akan ada rasa takutnya. Sehingga ini menjadikan orang tersebut, kalau memang ia yakin itu memang terjadi, ia lakukan dengan baik. Kalau tidak, maka ia akan mengurungkan niatnya dari menuduh istrinya. Dia katakan di atas mimbar, ya, di hadapan manusia, jemaah, ushhidu billah, ya, ushhidu billah, aku bersaksi, aku bersumpah, ya, aku bersumpah dengan Allah, asyhadu billah, innani laminas shadiqin, bahwa sungguhnya aku adalah orang yang jujur, fima ramaitu bihi zauzati, aku jujur, perkataanku adalah benar tentang apa yang ku tuduhkan terhadap istriku, si fulanah, disebutkan namanya, tentang apa yang kutuduhkan terhadap istriku, si fulanah, tentang ia sudah melakukan perzinahan. Dan ini anak ini, ya, dia tunjukkan kalau memang istrinya sudah melahirkan dari perbuatan zina itu atau sedang hamil. Wa inna hadzal walad minaz zina, anak ini atau janin ini yang ada di perut istrinya itu adalah anak zina, walaysa minni, dan itu bukanlah anakku, bukanlah dariku. Itu dia ucapkan, ya, bersumpah, diucapkan sebanyak 4 kali, dan pada kali yang kelima, sebelum ia bersumpah yang kelima, sang hakim menasihatinya, mengingatkannya, ya, harus jujur, harus betul, ya, hati-hati, ya, hati-hati. Kalau memang benar silahkan, kalau tidak
silahkan diurungkan. Dinasihati oleh si hakim. Pada sekali yang kelima, sang suami mengatakan, aku bersaksi, aku bersumpah demi Allah bahwa aku adalah orang yang benar tentang apa yang kutuduhkan terhadap istriku, dan Allah akan melaknatku kalau aku adalah orang-orang yang berdusta. Baik, Bapak Ibu, jangan kemana-mana dahulu, masih kita lanjutkan pembahasan ini sesudah pesan-pesan berikut ini. Ya, bismillah, alhamdulillah, kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim. Kita tadi menyinggung tentang hukum li'an, yaitu seorang suami yang menuduh istrinya melakukan perbuatan zina. Dalam Islam, tidak boleh seorang itu sembarangan ngomong, apalagi menuduh bahwa seorang itu sudah melakukan perbuatan zina. Karena ini adalah berarti mencoreng nama baik orang yang dituduh itu. Ya, karena orang yang dituduh itu berarti tercoreng nama baiknya, dan dia orang yang berzina dalam Islam tentu bisa dihukum, ya, kalau sudah menikah bisa dirajam sampai mati atau dicambuk kalau dia belum menikah sebanyak 100 kali, ya, dan kemudian diasingkan. Jadi seorang suami terkadang, ya, bisa melihat hal itu, perzinahan yang dilakukan seorang istri, naudzubillah min dzalik, tanpa memiliki saksi. Karena itu, kalau ia tidak punya saksi, ya, ia harus bersumpah sebanyak 5 kali. Kalau ia tidak mau bersumpah, maka dia akan dicambuk sebanyak 80 kali. Kemudian Syekh mengatakan, wa yata'allaq bil li'an, ya, wa yata'allaq bil li'an khamsatu ahkam. Ada 5 hukum, ya. Ada 5 konsekuensi dari li'an, dari apa yang dilakukan oleh seorang suami, ya, sumpah yang dilakukan oleh seorang suami. Maka kalau itu dilakukan, ada 5 konsekuensinya. Yang pertama adalah suqutul had. Maka seorang suami yang sudah bersumpah 5 kali itu, maka ia tidak dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Ia terbebas dari hukuman tersebut. Dan wujubul had alaiha. Wajib si istrinya itu dihukum rajam, ya, hukum rajam, yaitu hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berzina dan ia sudah menikah. Wazawalul firash, ya, wazawalul firash, hukum yang ketiga adalah mereka dipisah, ya. Mereka dipisah, dan nafyul walad, maka hukum yang keempat adalah anak, ya, anak yang dituduhkan hasil dari perzinahan itu tidak dinisbatkan, tidak dinasabkan lagi kepada sang suami, ya. Wa tahrim alal abad, dan haram bagi keduanya untuk bisa kembali menyatu, ya. Haram bagi keduanya, pasangan suami istri itu yang melakukan mula'anah itu, ya, tidak dibolehkan lagi untuk bisa bersatu kembali menjadi pasangan suami istri yang sah. Kemudian Syekh mengatakan wa yasqutul had alaiha,
bi antal ta'in, dan seorang istri yang dituduh berzina oleh suaminya, seorang istri yang dituduh berzina oleh suaminya, ia kalau diam saja, maka berarti apa yang dikatakan suaminya benar. Berarti ia berhak untuk dirajam. Ya, dirajam, dilempar dengan batu sampai wafat. Kalau ia tidak mau dirajam, maka ia harus membela dirinya. Jadi dalam Islam ada hak bela, ya, ada hak membela diri. Ya. Tidak hanya diterima begitu saja apa yang disampaikan dari pihak lain, dari seorang suami. Jadi seorang istri bisa membela dirinya. Kalau ia memang merasa tidak benar apa yang dituduhkan oleh suaminya, atau mungkin saja benar tapi ia malu. Malu kalau itu dia diam, berarti masyarakat tahu bahwa ia memang sudah melakukan perzinahan, ya, atau memang dia tidak mau dihukum. Maka supaya dia, ya, terbebas dari tuduhan perzinahan, maka ia juga bersumpah di hadapan hakim, ya, bersumpah di hadapan hakim, ia mengatakan asyhadu billah, ya, aku bersumpah, aku bersaksi demi Allah bahwa laki-laki ini, ya, si fulan disebutkan nama suaminya, ia adalah laminal kadhibin, ia adalah laki-laki pendusta, orang yang sudah berdusta, bima romani bihi minaz zina, tentang apa yang ia tuduhkan terhadapku dari perbuatan zina. Ia sebutkan itu sebanyak 4 kali. Ia bersumpah, ia bersaksi dengan nama Allah, ya, asyhadu billah, ya, bahwa sungguhnya laki-laki ini adalah orang yang dusta, orang yang berbohong tentang apa yang ia tuduhkan terhadapku. Aku ini tidak benar melakukan perzinahan seperti yang dituduhkan orang ini. Ia sebutkan itu sebanyak 4 kali, dan pada kali yang kelima, ya, sang hakim menasehatinya. Menasehati, ya, si perempuan itu, sang istri, ya, hati-hati, jangan ia lanjutkan. Kalau memang eh, sudah terjadi perzinahan. Kalau memang tidak terjadi perzinahan, silahkan. Silahkan dilanjutkan. Tapi kalau memang sudah terjadi perzinahan, apa yang dituduhkan itu benar, maka hati-hati. Sumpahnya nanti akan mendatangkan laknat dan bencana musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pernyataan si wanita yang kelima itu adalah sangat-sangat sangat-sangat apa? Sangat-sangat besar, sangat-sangat berbahaya kalau itu diteruskan, ya. Berbahaya kalau memang ia adalah orang yang tidak jujur terhadap tentang apa yang disampaikan. Karena ia mengatakan, ya, pada kali yang kelima, aku bersaksi, aku bersumpah demi Allah bahwa laki-laki ini adalah berdusta, berdusta terhadapku, berdusta tentang apa yang disampaikan, dituduhkan terhadapku, dan murka Allah akan menimpaku kalau apa yang ia sampaikan itu adalah benar. Jadi ia bersumpah dengan nama Allah. Pada kali yang kelima, dia sebutkan bahwa laki-laki itu pendusta dan ia rela mendapatkan murka Allah. Ya, dia rela mendapatkan murka Allah kalau apa yang ia sampaikan, kalau apa yang disampaikan suaminya itu adalah benar. Kalau memang benar bahwa sudah terjadi perzinahan. Karena dengan sumpah ini berarti ia terbebas dari hukuman rajam, ya.
dan Allah tentu maha mendengar, maha melihat siapa yang benar dari keduanya. Kalau yang benar adalah laki-laki, maka sang istri akan selamat, ya, selamat dari eh, fitnah dunia akhirat. Begitu juga kalau yang benar adalah sang istri, berarti dia selamat. Tapi kalau dia dusta, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin." Dan orang-orang yang menuduh istrinya, ya, melakukan perzinahan dan ia tidak memiliki 4 orang saksi kecuali diri mereka sendiri, maka hendaklah ia bersaksi, ya, sebanyak 4 kali, bersumpah sebanyak 4 kali bahwa ia adalah orang yang benar, bahwa tuduhannya adalah benar. Dan pada kali yang kelima, persaksiannya yang kelima, ia mengatakan bahwa ia akan mendapatkan laknat Allah kalau ia adalah orang-orang yang berdusta, termasuk dari orang-orang yang berdusta. Kemudian dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hal ini juga pernah terjadi, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari, hadis Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, diceritakan bahwa seorang sahabat bernama Hilal, ya, Hilal ibnu Umayyah. Ia telah menuduh istrinya di hadapan Nabi Muhammad SAW, menuduh istrinya sudah melakukan perbuatan zina dengan seorang laki-laki bernama Syarik, ya, Syarik anak Sahma. Kemudian Rasulullah SAW dalam menanggapi tuduhan dari Hilal, beliau mengatakan, "Al-bayyinah, mana buktinya, mana saksinya? Wahai Bilal, wahai Hilal, hadirkan saksimu. Apa buktinya kamu menuduh istrimu melakukan itu? Kalau tidak, au haddun fi dhahrika. Kalau tidak, maka kamu akan dicambuk sebanyak 80 kali." Kemudian si Hilal yang menuduh istrinya sudah melakukan perzinahan dengan orang lain bernama Syarik, ia berkata, "Wahai Rasulullah, idza ra'a ahaduna 'ala imra'atihi rajulan yantaliqu yaltamisul bainah." Wahai Rasulullah, apakah jika seorang suami melihat istrinya, ya, sudah berzina dengan laki-laki lain, apakah ia pergi mencari orang-orang sebagai saksi terhadap perbuatan tersebut? Itu tidak mungkin ya Rasulullah, tidak mungkin itu dilakukan oleh seorang suami yang mendapati istrinya melakukan perzinahan. Maka Rasulullah menjawab, "Iya, mana saksinya, mana buktinya? Kalau tidak, maka kamu akan dicambuk 80 kali. Kamu akan dicambuk sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an." Jadi Rasulullah tetap mengatakan, ya, tidak ada solusi kecuali kamu harus punya saksi atau bukti. Maka Hilal, ya, mengatakan, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku adalah orang yang jujur. Maka insya Allah Allah akan membebaskanku dari hukuman cambuk karena aku adalah orang yang benar. Maka Jibril pun datang kepada Rasulullah SAW dan membawakan ayat tentang apa yang kita bacakan tadi, yaitu ayat yang menyebutkan seorang suami yang menuduh istrinya dan tidak punya saksi, maka hendaklah dia bersaksi, bersumpah sebanyak 5 kali. Maka Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan hukum yang benar sesudah datangnya Jibril, ya, berarti ayatnya baru turun. Beliau menjelaskan, mengatakan bahwa sungguhnya salah satu dari kalian, ya, kamu, sang suami atau sang istri, salah satu dari kalian adalah orang yang berdusta, ya.
Fahal minkum mataib, apakah kalian mau bertobat? Ya, apakah kalian tidak mau bertobat? Hendaklah kalian bertobat. Ya. Kemudian istrinya yang dituduh berzina itu berdiri, ya, berdiri dan dia bersaksi. Ya. Falamma kanat indal khamisah, kemudian saat eh, pernyataan yang kelima, persaksian yang kelima, sumpah yang kelima, Nabi pun mengingatkannya, hati-hati, jangan dilanjutkan, ya, karena kalau dilanjutkan, kalau itu memang benar terjadi perzinahan, maka akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perempuan itu yang dituduh berzina itu tetap melanjutkan, ia mengatakan, aku tidak akan membuat malu kaumku. Jadi ini dia Bapak Ibu pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim, tentang hukum li'an. Jadi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini, dijaga keluarga kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, dijaga istri kita, anak kita dijauhkan dari perbuatan zina, karena perbuatan zina adalah salah satu dosa besar, salah satu dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengakibatkan banyak sekali mudarat, banyak sekali bahaya, ya, terkait hubungan suami istri, terkait masalah nasab dan keturunan, terkait masalah marwah, harga diri dan seterusnya. Karena itu kita berdoa, bermohon kepada Allah supaya Allah menjaga kita, keluarga kita dari terjatuh kepada perbuatan zina. Dan demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.